Halo Bapak Ibu guru hebat, pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu guru, sudah berapa lama Anda mengajar? 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan sudah berpuluh-puluh tahun? Apakah selama ini Bapak dan Ibu guru mengetahui bahwa profesi Anda selama ini memiliki kode etik? Jika belum, silahkan tonton video ini sampai habis. Jika sudah, mari kita berdiskusi. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Mari simak pembahasannya. Di balik setiap keberhasilan seorang anak, ada peran seorang guru. Tapi lebih dari sekedar mengajar, guru adalah panutan. Setiap kata, setiap tindakan menjadi cermin dan jejak yang tertinggal dalam memori anak-anak. Disinilah pentingnya etika dalam profesi guru. Lalu, apa itu kode etik guru? Kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Jadi, apa fungsi dari kode etik guru? Kode etik guru berisi panduan untuk membantu menjaga profesionalisme, memberikan panduan etis yang memastikan guru bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, melindungi hak-hak siswa, termasuk hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendorong kesejahteraan siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan reputasi profesi dengan membangun citra guru di masyarakat, serta menjaga integritas dan kepercayaan dengan menghindari konflik kepentingan, kerahasiaan informasi siswa, dan menjaga martabat profesi guru. Sebagai seorang profesional, guru terikat pada prinsip-prinsip etis terhadap 3 pilar utama, yaitu ilmu pengetahuan, peserta didik, dan profesi. Terhadap ilmu pengetahuan, pertama ada integritas intelektual. Jadi sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu secara utuh, jujur, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku, tidak menyesatkan, tidak menyelewengkan, dan tidak sekedar menyampaikan hafalan. Kedua, integritas kejuruan. Seorang guru tidak boleh stagnan. Ia harus terus belajar, berkembang, dan menjaga kualitas kerjanya demi anak didik dan martabat profesi. Ketiga, keberanian moral. Keberanian seorang guru untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan nilai profesional, meskipun tindak tersebut mungkin tidak populer, tidak disukai, atau beresiko secara sosial maupun birokratis. Terhadap peserta didik, pertama, mendahulukan kepentingan orang lain. Guru harus menempatkan kepentingannya dan kebutuhan peserta didik di atas kepentingan pribadi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengambilan keputusan sebagai pendidik. Tidak berpihak. Guru harus bersikap adil, objektif, dan tidak memihak kepada individu atau kelompok tertentu dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Memiliki wawasan kemanusiaan. Guru mengajar dengan hati, menghargai latar belakang setiap anak, dan memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi semua. Terakhir, memikul tanggung jawab pengaruh. Seorang guru sadar bahwa setiap kata, tindakan, dan sikapnya berpotensi meninggalkan dampak jangka panjang dalam kehidupan siswa, baik secara akademis maupun emosional. Terhadap profesi, pertama ada kerendahan hati. Seorang guru tidak selalu benar dan masih memiliki keterbatasan, baik dalam pengetahuan maupun dalam perilaku, serta memiliki keinginan tulus untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kedua, kolegialitas. Sikap hormat, keterbukaan, dan kerjasama antara guru dengan rekan sejawat dalam suasana profesional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik. Ketiga, kemitraan. Sikap dan praktik kolaboratif seorang guru yang menghargai kontribusi semua pihak dalam proses pendidikan, terutama peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua. Keempat, tanggung jawab dan aspirasi profesi. Komitmen guru untuk aktif menjaga, mengembangkan, dan memperjuangkan kualitas profesi pendidikan
termasuk dengan berpartisipasi dalam diskusi atau evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku. Setiap prinsip ini menjadi dasar bagi guru dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Karena pendidikan bukan hanya membentuk kecerdasan, tapi juga karakter. Etika bukan untuk dilanggar. Pelanggaran terhadap kode etik seperti diskriminasi, pelecehan, atau kurangnya profesionalisme dapat merusak kepercayaan dan mencederai integritas profesi. Ketika guru tidak lagi menjaga integritas, efeknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada siswa, lingkungan sekolah, dan martabat profesi. Etika adalah jiwa dari profesi guru. Mari kita jaga bersama, tunjukkan bahwa kita adalah guru yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas. Mulailah dari langkah kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Sekian pembahasan tentang kode etik guru. Jadi, bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru? Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Mari kita diskusikan bersama. Saya juga menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu guru. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya.